Rookie Club 2010, Unit Manager. Unit Manager 2011. Oke, promosi Unit Manager 2011 dan Star Club 2011. 2013 Senior Unit Manager, 2017 Agency Director. Oke, gak usah lama-lama lagi ya, kita sambut pembicara kita, Bapak Johnny Jensen. Terima kasih ya Bu. Selamat pagi. Sing ngantek tak dong ngatus oke. Semangat pagi. Saya mohon izin untuk merekam Anda ya, supaya jadi kenang-kenangan Anda semangat atau enggak ya, boleh ya? Oke. Jangan lupa subscribe. Silakan monggo Pinara. Silakan duduk. Oke, nama saya Johnny Jensen. Saya dari SB12. Posisi saya adalah seorang agency director. Nah, Bapak Ibu, ini saya, ini anak saya, sekarang udah 15 tahun, ini istri saya. Kemudian ini nomor handphone saya. Apabila Anda ingin berkenalan dengan saya, boleh. Pak, saya Fitri dari SB9, saya Musa dari SB9. Mana Musa? Musa dari mana? Asalnya? Oh, Surabaya. Oh, tapi logatnya kok kayak orang Madura tadi. Pindah ya? Serbeja. Ya, oke. Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu ambil handphonenya Bapak Ibu. Sudah? Silakan Bapak Ibu keluarkan handphonenya. Kemudian ketik www.youtube.com. Nah, setelah itu ketik nama Johnny Jensen gitu ya. Siapa yang sudah subscribe? Oke, sudah subscribe. Siapa lagi yang sudah subscribe? Siapa lagi yang sudah subscribe? Siapa lagi? JOHNY, JANSEN. Nanti tulisannya JJ Pro. Siapa lagi yang sudah subscribe? Oke, sudah lihat? Sudah? Sudah subscribe-nya? Oke, dikasih ini nih. Nah, bunyi dia. Terima kasih ya. Siapa lagi? Siapa lagi? Sungguhan? Oke, bagus. Siapa lagi? Siapa lagi? Oke. Dua ya. Siapa lagi yang sudah? Oh, sudah. Oke. Siapa lagi? Ya. Siapa lagi yang sudah? Aku sudah. Sudah. Loh ini loh. Oh iya. Habis. Nggak mungkin YouTuber habis. Nggak mungkin. Stoknya ada sama. Sudah? Oke, siapa yang sudah? Oh, belum, ayo. Sudah, lihat Pak. Belum di-subscribe itu Pak. N-nya satu aja Pak. Di komen ya itu Pak. JOHNY. Sudah? Sudah di-subscribe? Ya. Pak, nanti tolong dilihat siapa Joyce Lin, namamu siapa? Joyce, cekin di YouTube-ku, bertambah enggak? Kalau kali ini Anda di-subscribe awas lo ya. N-nya satu aja Pak, JOHNY Jensen. Sudah? Yang belum diajari. Ini tolong diajari ibu ini, ayo diajari. Ya, sudah? Sudah mana? Mati. Udah nggak apa-apa. Tak tunggu oleh handphonenya yang besar. Oke, sudah.
Ya, terima kasih. Giveaway, Sudah? giveaway. Oke. Voucher. Sudah, bro? Ya. Ya. Loh, Ini tadi sudah, bro? terima kasih, Go. Ya. Terima kasih. Ini tadi sudah? Go, subscribe, Go. Ya. Oh, udah silakan subscribe lagi sampai Ini. ini. Ini dua siapa? Ini sudah? Loh, aku, Go. Oh, nanti ya. Jangan lupa ya, Bu. Yo, coba unsubscribe. Dia cari, dia cari. Go, belakang, Go. Nih. Sudah? Apa? Pakai sinyal saya nanti. Aku belum, Go. Lontek ya. Sudah, monggo. Siapa Loh, lagi? aku belum, Go. Ya, oke. Apa lagi? Ya, gini nih cara kreatif nambah subscriber kayak gini. Siapa yang belum? Ya? Tukar warna apa? Warna pink, ya. Siapa lagi? Siapa lagi yang sudah? Oke. Siapa lagi? Nggak mungkin YouTuber ngeten. Nggak mungkin. Oke, sudah? Sudah? Oh ya, terima kasih. Bu, di-share hotspotnya ke bapak ini. Sudah? Tatung-tatung sing handphone burem mang. Keturutan dapat yang bagus. Puji syukur sama Tuhan karena Joyce betul. Subscribe kamu bertambah? Nambah. 900. Yeay, kurang 100 lagi. Tujuannya bukan cuma untuk cari duit, cuma kepingin berbagi karena di situ ada Butan Irin, ada Darwin. Mungkin Anda nggak bisa mencapai ke sana. Gini, di SB7 dan beberapa SB yang lainnya itu ada pendidikan Hendra Sensei, bayarnya 7 juta, bayarnya berapa juta, kan kemahalan kan? Mungkin ada agent-agent yang baru yang KTA, KTM, KTJ ini belum punya uang, misalnya belum mampu untuk ikut training itu, ikutlah yang gratis-gratis begini ya. Oke, Anda silakan subscribe, Anda silakan share, dan Anda like. Terima kasih, arigato gozaimasu. Tadi yang mana arigato gozaimasu? Boleh unsubscribe loh. Mari ngono apa mana? Terus apa yang bisa? Artinya? Sama-sama. Oh, arigato. Ya, karena arigato tak kayak hadiah. Lumayan, coklat. Lumayan. Bu, tapi itu boleh dibuka kalau ibu sudah closing satu ya. Ojo diombe sik lek gorong closing. Sik tak deloke SPT. Oh, cek dawa 2020 kok ya. Apa? Minta tolong saudara-saudaranya subscribe semua ya. Ya. Nanti kalau iya tak kasih hadiah ya. Oke. Saya ingin Anda jujur. Jangan berbohong. Apabila Anda melihat seorang yang seperti ini, kira-kira menurut Anda orang ini bagaimana, Bu? Tidak meyakinkan. Karena jujur ya dikai hadiah. Lumayan Bu, nanti lah itu bengkong sih oleh hadiah Bu ya. Soalnya ini gampang bengkong, tapi buat nanti proof force ini pakai ini ya. Ya, selain tidak meyakinkan apa lagi Bu? Menipu ya. Ya terus apa lagi Bu? Apa lagi? Tidak apa-apa, saya suka jujur. Iya. Terus apa lagi? Iki mang ta sing mang ngengkelan ngendi Junaidi. Sampai tadi kan ya tidak apa-apa. Oh, oh itu tidak apa-apa, bagus kamu. Kamu calon agent. Wait, mikir sih ya. Menurut kamu orang kayak gini bagaimana? Yo.
Oke, selain nggak meyakinkan apa lagi? Orangnya seperti apa? Kira-kira punya uang nggak? Gigi. Uangnya dikit. Selain itu kira-kira apa? Gambaran orang ini seperti bagaimana? Apa? Iya. Dengan jenang saking alami juga ya. Apa lagi? Boleh sudah itu aja tadi sama nggak dapat lagi? Apa lagi? Warna emas ya. Oh ya, ini oleh calon agent ya sudah dikasih nggak apa-apa. Kira-kira siapa yang mau ngasih pendapat orang ini seperti bagaimana, Bu? Ibu kok kayak Bu Jenny Mahir ya, Bu? Jadi Wahid. Iya. Kayaknya nggak terlalu gigi. Nggak terlalu gigi. Selain nggak terlalu gigi, apa lagi, Bu? Kok kayaknya wajahnya loyo ya. Wajahnya loyo. Oke. Selain wajahnya loyo, apa lagi? Mengenaskan. Kamu mengenaskan lagi. Oh, siap. Apa lagi? Bu? Kaptek. Kaptek. Iya. Ya, oke lah. Oke, nggak apa-apa. Bener, Pak? Selainnya apa lagi? Selain kaptek, loyo, nggak irakan, apa lagi? Kuno. Oh ya. Pemalas. Pemalas. Kebetulan ampuni bapak ini karena dia tidak tahu dosa dan kesalahan jaga Allah. Udah. Ibu tadi hasilnya sudah ya. Apa lagi? Kira-kira sampai ingin ngasihin? Tadi pemalasku. Apa? Pemalasku. Pemalas. Delok kok endi sih pemalas iki? Kok iso? Dari mukaku. Dari mana pemalas? Mukanya totok. Oh, ni hao ma. Nah, itu tak yang saya bisa. Pak, menurut Bapak orang ini bagaimana, Pak? Melas. Bagus. Jawaban yang jujur ini benar-benar Anda masuk surga. Kenapa? Karena orang yang seperti ini tadi ternyata, ini bro tolong diklik ya bro, boleh? Boleh. Ya itu di pause saja bro. Oke, Bapak Ibu dapat pelajaran apa dari film ini? Musa. Dapat pelajaran apa Musa? Aduh udah ngerti Pak saya. Itu kan bahasa Inggris Timor. Kerja Apa keras. Musa kamu dapat pelajaran apa? Punya tujuan. Selain punya tujuan apa lagi? Punya target. Apa lagi? Kira-kira dia saat melihat sepatunya, apa sepatunya kenapa Bapak Ibu? Tolong. Lobang, terus gak pantas. Orang yang tadi Bu, tidak meyakinkan tadi itu gak pantas untuk kerja di Prudential. Seringkali banyak orang yang akan bilang, ojo di Prudential, ojo di asuransi keuangan. Benar? Laras, saya itu. Iya, seringkali di luar sana berkata demikian. Terus kemudian apalagi? Itu di depan ayahnya loh, anak itu dikaplok loh. Kenapa kok si ayahnya nggak nunjuk si bapak itu? Kenapa? Kenapa? Customer. Olah customernya gede loh bapak ibu ya. Kenapa? Taunya besar dari mana? Waktu dia bawa kain yang jatuh itu kok ya apa jatuhnya kok bagus gitu ya. Dan itu banyak, betul ya? Oh wani ngaplok customernya nggak akan repeat order, betul ya? Apalagi yang Bapak Ibu dapatkan? Kegigihan bagaimana Pak? Gigi. Oke. Untuk mencapai goalnya dia waktu itu apa? Cewek itu dia naksir, ya nggak tahu yang mungkin yang cewek dulu ya yang naksir ya. Bisa jadi ya. Terus kemudian kok tahu? Karena si ceweknya itu datang ke ya
yang laki waktu itu ya. Kira-kira cewek itu lebih kaya dari yang cowok enggak? Iya. Tapi kok ya pede-pede amat si cowok itu. Nah, itulah agent potential. Jadi peristiwa film ini menggambarkan potential. Apalagi bro? Bro, namanya Anda siapa bro? Yang lagi pegang jenggot bro. Jamu bagus bro. Boleh dibuat kontes enggak bro? Apalagi Anda dapat apa bro? Oh dapat itu. Siapa lagi yang kepingin ngasihin sharing? Pekerja keras. Apa? Bekerja keras. Selain bekerja keras apa lagi? Persisten. Terus apa lagi? Apa? Apa yang besar? Bermimpi besar. Nggak mungkin dia bisa menikahi customernya, anaknya si customer. Kenapa? Ya beda kasta gitu loh. Awal mula kita ya sama. Yang leader-leader juga sama. Semua pada miskin kok. Hanya beberapa saja yang memang dari keluarga kaya dia bergabung di Prudential. Tapi kebanyakan mereka nggak punya. Termasuk salah satunya tadi nggak meyakinkan tadi. Betul. Iya loh. Saya kepengen keluar negeri, mau pakai jalur ilegal takut dosa, mau pakai jalur legal sekolah nggak punya uang. Terus bagaimana? Orang yang tadi yang tidak meyakinkan bisa berangkat ke Paris, Jen. Paris ini buktinya. Semoga tahun ini juga Copenhagen menyusul dirimu. Semoga. Kalau Vietnam sudah di tangan sih, Shanghai sudah di tangan. Kemudian orang yang apa tadi tidak meyakinkan, sakit-sakitan. Terus apa lagi? Malas. Kuno. Terus apa lagi? Malas. Malas. Kira-kira Anda mau rekrut enggak? Ini gurung tak rekam. No, nanti kan ketahuan siapa yang nganu. Orang yang tidak meyakinkan tadi, ibu mau ajak enggak? Kenapa ibu enggak mau ajak? Capek. Oh, tanpa nggak meyakinkan. Orang yang seperti tadi itu berangkat ke Paris pertama kali 22 jam di pesawat, tak liatin setiap kamar mandi, tak pipisi di sana. Terus tak bukai, aku ngambil. Hai Singapore Airlines, thank you so much for the call. I take it a lot. Sampai sekarang Singapore Airlines sisitnya tidak habis-habis karena stoknya banyak. Setiap kamar mandi tak ambil, kamar mandi tak ambil. Ya karena dulu memang saya orang yang mengagumi pesawat, tapi saya tidak bisa naik pesawat. Melihat pesawat di atas rumah saya, Tuhan satu kali aku kepengen naik pesawat. Ndelalah naik pesawat berjam-jam. Dari Surabaya, Jakarta, Singapura, langsung ke Paris. Lala, pantat tak pegel tuh ya. Kan bokongku rodok tipis kan. Jadi setiap kali itu kemudian mbak ngambil. Dan nanti duduk, ntar lagi jalan lagi, ngambil lagi. Terus kemudian nanti, I'm still hungry, can I get some more food? Can. Terus kemudian aku pura-pura ngetes Singapore Airlines. Thank you so much for your service, Singapore Airlines. Thank you Singapore Airlines. Dia sangat bagus. Pak, kuku itu siwilen Pak. Boleh enggak aku pinjam gunting kuku? Kira-kira ada enggak? Ada. Enggak ada. Enggak ada. Sing ada dikikir. Sir, actually I don't have the nail cutter, but I have this one. You can use like this. Wow, very good look. Winter nemen tukang spray. Nah, dari situ saya ada pengalaman yang nggak enak. Saya satu pesawat sama orang yang bakal mati di situ. Nggak tahu itu agent Prudential, nggak tahu pesawat lain. Kurang lebih 3 row di depan saya, 3 baris di depan saya. Ada orang itu ditidurkan begini, yang 2 ini dipindahkan ke tempat yang lain. Luar biasanya Singapore Airlines itu dia lihat manifest siapa. Ada Dokter Budi Karyo. Dilihat duduknya di mana, dipanggil untuk nulungi. Soalnya dia nanti mati. Bapak Ibu gak sido nang Paris, transit ke airport terdekat. Oh lah,
Lah repot lah, gak situ ke Paris. Saya berinisiatif. Aku nggak tahu kan waktu itu gelap kan, dikei oksigen, dikei stetoskop. Ya si dokternya itu yang Budi Karyo itu bawa stetoskop. Kemudian dites, kemudian akhirnya bagaimana ceritanya dia ditidur. Langsung saya inisiatif. Tuhan sembuhkan orang ini supaya enggak stop di transit terdekat. Lah itu di tengah laut deh Bapak Ibu. Di tengah laut mandeknya nangdi. Kan akan meninggal kan benar-benar kan. Tingkat cita takut Tuhan sembuh. Saya cuma minta sembuh. Benar. Besoknya tidak ada transit dan lanjut orangnya hidup sampai sekarang. Tapi saya nggak tahu orangnya siapa. Oh gelap kabeh. Pokoknya aku gak harus ikut koncoku pokok tak sembahyang. Singkat cerita, saya tidur sama satpam Bapak Ibu. Satpam di Bali. Orang Bali satpam. Pak tahu Perbanas? Bang Perbanas. Itu bukan sama datang Bapak, sama datang Ibu, sama datang ke Bali. Tugasnya cuma gitu. Tapi setiap pagi dia jaga pintu, manajer sama staff marketingnya itu meeting, dia listening. Apa sih dibahas, dia listening. Pada saat dia pergi ke Bali, ke mana Sukowati atau mana, dia tanya, Pak, Bapak orang Bali, Bapak sudah ditawari sama orang Prudential yang lain. Jangan Pak, Bapak ambil sama orang sama-sama Bali. Orang satpam yang buka tadi itu tidur sama saya, bisa berangkat startup. Satpam, lu Anda lah modelnya Kak, bagus kan? Apa mana ini lu? Apa mana semua kan bagus kan? Menurut saya orang ini nggak bisa. Menurut Ibu tadi orang tadi kan nggak bisa kan? Tapi orang itu bisa. Jadi kadangkala mata kita ini tertutup, bisa omongin gak iso. Orang ini bisa, ya kita coba. Bagaimana dia bekerja, baik atau enggak orang tersebut. Terus yang kedua, Pak, ini ngisinya apa gimana ini Pak? Itu loh embarkasi form loh Pak. Pak, ini tolong jangan hilang loh Pak. Kalau Bapak hilang nggak bisa masuk Indonesia lagi. Oh gitu ya Pak. Oh iya, bagaimana cara ngisinya? Terus lagi, Pak, saya kedinginan Pak di dalam hotel. Jadi telung dino itu gak ada AC nang jero hotel. Oh, enggak apa-apa Pak, enggak masalah. Terus kemudian sakit juga, mateng kon. Lek misalnya DE mati, sing ditanyai siapa? Kamar roommates-nya ya. Kok ditanyai, kamu apa kan? Kamu kasihan Pak, ini sama biasanya di Prudential itu dikei sangu Bapak Ibu. Sangu salah satunya ini. Nah, sangu di sana. Sangu di Mario tak gawe no. Pak, Bapak makan ya. Bapak harus sehat Pak. Lek gak ngono aku diinterview sama polisi sana kan mati kan. Kan gak balik kan saya, betul ya. Pak, Bapak makan Pak. Ini ada obat tolak angin saya bawa waktu itu. Pak, Bapak minum Pak. Harus Bapak minum. Terus Bapak segera tidur. Loh lek meneh Mario. Loh repot dah. Betul gak? Pengalaman saya di pesawat ono wong sing ape gendul, di kamar ono wong sing ape gendul, tapi luar biasanya hidup Bapak Ibu. Orang itu hidup, sampai sekarang hidup. Cuma saya enggak kontak-kontakan lagi, takut nanti kalau misalnya dia mati lagi saya yang hidup. Nah, pengalaman-pengalaman itu begitu indah. Nah, siapa yang Anda belum pernah keluar negeri, kepingin keluar negeri, ayo kerjanya yang baik. Nggak usah fokus lainnya, ojo engko uraan Tupperware, ojo uraan liyo-liyone. Terus mari kok aku kulaan ini karena mau buat giveaway gitu loh. Bukan karena tak jual lagi, enggak. Tak jual ke teman-temanku sama kantor karena dia butuh. Terus kemudian dari situ saya belajar, oh orang seperti ini asal dia mau bekerja saja bisa berangkat ke startup. Nah, orang yang tadi itu bisa pergi ke Hong Kong Bapak Ibu. Ini Hong Kong, namanya Sim Is gitulah, kira-kira begitu ya. Kira-kira, nggak tahu betul, nggak tahu salah. Ini ada Prudential Tower. Ini saya pertama kali datang ke sana, saya bawa kartu nama saya kasihkan ke salah satu orang manajemennya di sana, PCA. Mungkin ya Pak David Lim besok ini kira-kira ya. Untungnya saya tidak dimarahin. Nah, ketemu sama Pak Ongko. Pak Ongko ini mentor saya. Dia nanti yang ngajari chat MCO. Ingatkan saya ya, chat MCO ya.
Ini sudah 1,6 ini omset pribadinya kira-kira. Luar biasa modelnya ini loh Bapak Ibu. Bisa 1,6 ya. Modelnya Bapak Ibu kan ya sama-sama bagus sih. Ini bukan tidak bagus-bagus. Ini Mary Kuntari teman saya tidak. Tambah bagus. Nah, akhirnya orang yang Bapak tadi tolak, yang tidak meyakinkan tadi, punya komunitas, ada yang enggak tahu apa, ada yang sudah meninggal enggak ini ya. Oh ini kira-kira ini. Salah satunya ini kira-kira ya. Ada yang meninggal juga. Terus kemudian bisa pergi ke Makau. Bapak Ibu lihat foto gitu ya, tak ajari ya. Nanti dari sini foto, dari sini foto, dari sini foto, dari sini foto. Nah, nanti kan diganti-ganti. Ya, ini sebetulnya satu daerah, cuma aku fotonya di tempat yang lain. Karena, ya, loh, ibu ketawa. Wah, bener bu tak ajari ibu nanti tiru. Kenapa? Karena pertama kali saya keluar negeri, betapa senangnya saya ke Hong Kong 5-6 kali akhirnya. Karena saya dapat 16 TKW di sana. Itu yang mengantarkan saya bisa berangkat ke Startup Paris. Bu, ibu jangan susah ya bu. Nanti tak kasih hadiah ya bu. Nah, senyum suka saya bu. Nah, akhirnya bisa ke Venetian, yaitu satu daerah misalnya Jaksa Agung Suprapto nomor 9, Jaksa Agung Suprapto nomor 12, Jaksa Agung Suprapto nomor 15. Supaya apa? View-nya beda. Tapi satu daerah. Ya, memang bukan gak ada terus pun ibu. Ya ibu waktu itu cuma bisanya ketawa. Terus ibu ya gak nyumbang, gak ngei uang saku. Terus pun ibu namanya siapa bu? Bu Nimas. Ibu mau ngasih uang saku saya? Enggak Bu Nimas, saya hanya bercanda ya. Nah orang yang tadi itu bisa ketemu sama ini mirip ya, tapi income-nya jauh banget betul ya. Satu hari kira-kira 30-40 juta sehari ini. Dari Indonesia saja. Beda tipis ya. Tapi guys, iki ya bakal sugih guys, bakal sugih. Cuma iki pas sugih, iki luwes sugih. Kalau dia tidak berhenti. Kalau dia berhenti, ya gendul. Betul ya? Kalau dia berhenti, kalau dia tidak berhenti, ya bablas terus, tambah waduh gitu ya. Betul ya? Wong ini omsetnya aja sudah 1,7 M jualan pribadinya. Ini saya lupa bapak siapa. Ini ceritanya gini, bapak ibu kalau misalnya bapak ibu pergi ke luar negeri sebelumnya itu nanti bapak ibu dijamu makan. Tempat duduknya ibu, bapak ibu ada namanya bapak ibu spesial. Tidak boleh orang lain. Ibu namanya siapa bu? Iya, yang ibu tadi bilang tidak meyakinkan itu loh bu. Bu Putri ya. Namanya Putri, tidak boleh diisi sama putra, tidak boleh. Hanya boleh Putri. Ibu keluar kencing diganti putra, ibu berhak mengusir karena di situ ada namanya ibu. Iya. Dan diinapkan di hotel yang berbintang biasanya di Jakarta, ya. Kenapa? Kenapa Pak? Oh iya bintang betul. Nah, ini orang legend di Prudential juga. Ini juga orang hebat. Ini sementara ini omsettingnya nomor 1. Hai SB9, engkau belum nomor 1. Ya. Loh iya bener toh? Bener ya tugasnya Pak Budi Karyo ya. Sama timnya membuat nomor 1. Soalnya ini wis waduh omsetnya Bapak Ibu betul ya. Pak Martinus selamat ya Pak. I'm proud of you. Ya lihat didengerin sama beliau dengerin. Pak Martinus shalom. Pak, hati-hati ya Pak, Bapak akan disalib SB9 ya Pak. Itu merupakan doa loh Bapak Ibu. Ya. Iya loh, misalnya Bapak Ibu bener-bener bersatu, wis orang pecah-pecah, wis orang mikirin sing lainnya, bisa gitu loh. Nah, ketemu Pak Rudi Theos, ketemu Pak Handoyo, ketemu Pak Haryanto. Pak Haryanto ini sogeh lah, pokoknya orangnya sogeh-sogeh semua. Ini Pak Haryanto, itu ini isinya ini Pak Damai. Kemudian ya waktu di warnet Pak
boleh nggak kita foto bersama, boleh ya, cekrek. Pak, boleh nggak kita foto bersama, cekrek. Jadi memang orang-orang hebat ini yang saya tahu. Saya tahunya dari mana? ODS, One Day Conference gitu ya. Ketemu sama Pak William Kwan, ini dulu presiden direkturnya kita, sekarang sudah tidak di Prudential. Ini Pak Hawari yang punya ratusan kantor. Terus kemudian ini saya pergi ke Hong Kong di Sim Sat Tsui, di Sim Sat Tsui Timur itu ada kantor yang namanya kantor MDR, kantor customer service gitu ya. Di sana ada. Jadi ruangannya itu kira-kira kalau TP itu mungkin 3-4 kalinya di sana. Makanya tadi bangunannya namanya Prudential Tower. Terus kemudian orang yang tadi itu bisa pergi ke kantornya MDRT, itu sebetulnya satu komplek Bu. BRI lantai 7, BRI lantai 9, BRI lantai 10, ya sama sebetulnya, cuma potret karena it's the first time. Ya oke lah ya. Bahasa Mandarin ini first time itu apa? Kendur. Oh, itu kan kita minta lagi loh Bu. Oke, akhirnya orang tersebut bisa pergi ke Versailles Garden. Orang yang tadi itu bisa, ini beneran Disneyland loh, bukan Kenjeran Land loh. Bu, Ibu rasanya tertawanya itu tertawa percaya atau enggak toh Bu? Percaya? Ini beneran loh Bu, saya berangkat betul loh Bu. Ibu percaya? Alhamdulillah. Ini betul-betul di Disneyland. Ya memang orang kalau desa ya seperti saya, nggak apa-apa. Sing penting rezeki kuto. Amin, amin. Ini istananya, ini dulu penjara, kemudian sekarang dibuat monumen, apa namanya, monumen kerajaan Prancis. Oke, Cat Emco. Saya kepengen cerita Cat Emco. Ada satu orang jualan cari Cat Emco. Bu, si punya Cat Emco. Oh, kamu mau warna apa? Warna putih misalnya. Oh, gini aja si Taci ini akhirnya jualannya gini. Aku punya cat unyil misalnya gitu ya. Lebih murah. Terus kemudian harganya separuh lebih murah. Mau nggak kamu? Oh ya bener lah. Kuatnya bagus. Bagus. Oke. Nah singkat cerita, si orang ini ngecat. Setelah ngecat 6 bulan datang ke Taci ini. Cik, katanya cat unyil ini apik. Ternyata 6 bulan wis ngelongkop. Ya apa toh Cik? Terus kemudian Taci ini dasarnya agent asuransi kan. Pak, sekarang ini loh, dilu panas, dilu hujan, dilu musim dingin, cat Emco ya bakal ngelontok kok Pak. Oh gitu dah. Ya sudah. Ternyata ini temennya kan saya pulang, yang pembelinya pulang, tanya, bener Taci cat Emco iku elek? Yo enggak, saking aku kentekan stok. Terus aku pulaan cat unyil iku rong kontainer. Tahu paham maksudnya? Lah kalau cat unyilnya ini enggak laku, akhirnya jadi kering. Lah itu kan wis modal, betul lah. Ini cat yang kurang bagus saja bisa laku dijual. Kenapa Prudential yang bagus sudah nggak bisa laku jual? Ingat jentik-jentik nyamuk? Anda lek nyerok, ceret, buang, dapat banyak nggak? Banyak. Seperti itulah. Ini bukan cerita untuk Anda, cerita untuk saya sebetulnya. Kenapa? Kita karek nyerok dapat, karek nyerok dapat. Tinggal kita mau nyerok apa enggak. Lek nggak nyerok ya nggak dapat jentik-jentik nyamuk. Tetapi jentik-jentik nyamuk itu masa hidupnya berapa hari? Ayo siapa yang tahu? 7 hari, pendang googling. Ya saya nggak tahu, pokoknya sekian hari. Kemudian akhirnya jentik-jentik itu jadi iya, hilang. Ada di got lagi? Nggak ada. Orang yang Anda tawari ternyata orangnya sudah tidak di sini lagi. Kenapa? Sudah pindah kembang kuning. Yang sini sudah pindah mati jasa. Yang sini sudah stroke. Yang sini sudah gendul.
Ya kalau Anda tidak cepat, ya susah. Kemarin saya di WA sama teman saya, tolong etongno sing buat papaku ku piye. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan ginjalnya kemarin kan sudah operasi ginjal, apakah bisa di cover? Aku jawab tidak bisa. Lambian tak tawari gak gelem. Ceritanya begini, saya itu waktu itu awal mula saya naik Vespa Bu. Naik Vespa itu umure roda itu ada berapa? Oh salah. Ayo berapa? 5. Dapat hadiah. Masuk Nutri Lepret. Rodok peok ini tidak apa-apa ya Pak ya. Wafer tenggo cuma peok tidak apa-apa ya. 5 itu sampai merotol 2 gara-gara ngejak om itu medical di Gleneagles. Ocol ini, rodol. Vespa lho, ocol ini Pak. Mari tak dandani sedih pokoknya terus langsung nang Gleneagles. Kemudian akhirnya saya pakai ban serep itu kan ada mure, tak coploki tak puasang lagi. Sampai gitu 2,5 juta waktu itu, cukup besar. 2000 berapa itu gak mau. Saiki wis operasi ginjal minta buat, ya enggak apa-apa nanti preminya ekstra, betul kan? Isok 6 juta, isok 7 juta sebulan, lumayan, betul enggak? Lumayan. Puji Tuhan. Oke. Nah, 3 penunggang kuda. Nah, 3 ya iki anggapannya ceritane karena ndak nemu 3. Siapa yang sing ngomong 4? Siapa? Oh iya. Ya sudah, Ibu nanti makan malam di rumahnya Ibu gratis ya Bu ya. Nah, 3 penunggang kuda ini sudah seminggu jalan, bekalnya udah habis. Nah, di tengah perjalanan dia itu lelah. Pada saat lelah, tertidurlah ketiga penunggang kuda. Setelah tertidur, mereka tidak tahu, kudanya tetap jalan, akhirnya masuk ke sebuah lubang yang sangat tinggi, di mana mereka tidak bisa naik. Singkat cerita, si penunggang kuda ini mau naik sudah capek, mau naik kudanya juga capek, terus kemudian ada suara di atas, "Hai 3 penunggang kuda, engkau maukah ku tarik ke atas?" Mau. 3 orang tadi berkata begitu. Nah, singkat cerita, cuma satu syaratku, ambillah batu-batu yang ada di bawah. Penunggang kuda yang pertama ngambil berapa? Embo Pak, wong aku garut cerita nih. Iya. Ngambilnya cuma 1. Penunggang kedua yang kedua 2. Penunggang kuda yang ketiga embo iki blok on boyok apa diambil sak cawuk. Segenggaman tangan. Nah, singkat cerita, akhirnya sudah kau ambil, sudah. Nah, setelah mereka sudah ambil, kemudian masukkan ke kantong bekal makananmu. Besok pagi engkau buka, jangan kau buka malam ini. Nah, waktu itu kan belum ada handphone kan, nggak bisa disenteri kan, nggak bisa kan? Kan handphone ada senternya, betul ya Pak? Terus kemudian singkat cerita, akhirnya pagi dibuka. Ternyata batu tersebut adalah berlian. Artinya apa? Selama kita masih bisa beli asuransi, belilah. Segenggaman tanganmu, ojo sebesar tanganmu, jangan. Yang kau tidak mampu jangan, tapi jangan kau ambil sedikit. Kenapa? Kalau aku ambil sedikit, kira-kira yang penunggang kuda pertama, kira-kira nyesel enggak? Karena dia cuma dapat 1, yang kedua nyesel enggak? Nyesel, yang ketiga seneng, kenapa? Ternyata berlian dong. Nah, tadi saya ke pengadilan negeri nemenin agent saya, suaminya meninggal. Suaminya itu agent saya meninggal. Terus kemudian akhirnya si istrinya itu jadi agent saya. Kemudian dia mau jual rumah, anaknya 3. Terus kemudian suaminya mati. Nah, waktu itu ibu kan nggak nyambangi toh Bu. Nah, singkat cerita, akhirnya dia mau jual rumah. Kenapa kok dia jual rumah Bu?
butuh uang. Tujuannya supaya dia bisa beli rumah yang kecil atau apartemen. Singkat cerita, saya diminta sebagai saksi. Kebetulan saya bisa bahasa Jawa sama Pak Hakim. Saya sebelumnya sembahyang Tuhan supaya engkau jamah hakim ini gak neko-neko. Lalu dia butuh duit itu sampai jualan sari deli taucing, sampai dia harus jadi karyawan, harus yang lainnya. Tapi dia tetap terima UP. UP-nya tapi kan buat anaknya 3 kan. Pertanyaan saya, yang bisa jawab nanti dapat angpau dari Pak Junedi. Pertanyaan saya, suami punya rumah, oke? Atas nama suami. Suami ini mati. Akan rumah ini jadi milik ibunya atau milik istrinya? Ibunya. Ayo, sing kompak, siapa sing istri? Istri atau ibu? Atau anak? Agamanya. Wes karepmu tanya Pak Hakim. Siapa? Siapa yang bilang istri? Ibu. Nasrani. Istri. Bapak Hakim. Mohon maaf ya Pak Hakim. Saya ditanyai, kamu siapa? Saya Johnny Johnson Pak Hakim. Saya bisa bahasa Jawa. Ngapunten Pak Hakim, saya kenal sama beliau. Terus kemudian saya jelaskan, kamu tahu anaknya? Tahu Pak Hakim? Ada 3 Pak Hakim, kecil-kecil. Yang terakhir usia 2 tahun. Kamu tahu rumahnya yang di Sidoarjo? Tahu Pak Hakim? Cuma saya tidak tahu alamatnya, saya tahu cuma Taman Pinang Indah dekat Sidoarjo sana. Oh ya, terus kemudian yang satu saksinya tidak kurang paham pertanyaan hakim, jadi ada kon nggawa saksi kok ngene. Tuh hakimnya dari awal tuh wis bete. Yang pertama kasus wis ngamuk, yang kedua ngamuk, Tuhan tanganku ndredeg, Tuhan aku ya takut. Kan ngasih saksi kan ini pertama kali singkat cerita, nggih Pak Hakim ngapunten, saya cuma tahunya begini. Oh ya, kamu anu ya Nasrani, nggih Pak Hakim. Sudah, ayo kamu di depan saya berjanji. Ya, saya berjanji. Terus kemudian singkat cerita, urusannya beres. Untuk jual rumah harus, karena anak-anaknya masih kecil, nggak bisa tanda tangan, harus datangin saksi dari pihak suami, saksi dari pihak istri untuk bisa izin jual dari rumah tersebut. Ngedolomai lu wangel Bapak Ibu. Temen saya punya ibu. Ibu Putri tahu ibu saya namanya siapa? Nah ibu saya ini rumahnya loh. Ibu mau ketawa atau Bu? Ibu tahu ibu saya? Nah ibu saya ini rumahnya roboh. Nah singkat cerita saya karena aktif baru bisa beli apartemen 1 untuk beliin. Enggak cuma di situ saja. Ternyata beli apartemen itu juga gak langsung hari ini beli langsung oleh sedap, enggak loh, benten KSU ngerantosi sertifikat nipun nggih, ngerantosi teng BPN, terus ningali teng marketingnya, terus kemudian nanti ikatan jual beli, nanti checking sertifikat. Aduh, ibu kue apa nggak menempati apartemennya harus menunggu sekian lamanya. Sekian lamanya itu bahasa Jepangnya apa? Nipu cetol loh. Boku cetol. Terus kemudian urusan rumah apakah semudah itu? Enggak. Tapi puji Tuhan sertifikatnya hari ini jadi. Puji Tuhan. 1 bulan lagi ikatan jual beli, ibu saya bisa menempati rumah itu. Rumahnya roboh. Kan waktu itu Pak Jun ya nggak datang nyambangi ibuku. Jadi untungnya mami saya itu punya 2 rumah. Waktu itu mami saya ada di dapur, tapi di rumah nomor 7. Yang roboh itu rumah nomor 9. Lalek roboh nomor 7, lah kira-kira patah tulang, meninggal dunia, betul ya? Nah singkat cerita, mami saya kepengen tinggal di situ. Ayo, ibu sebagai bapak sebagai anaknya, bagaimana? Ayo Pak, aku perlu jawabanmu, aku tidak perlu senyumanmu Pak. Aku tahu senyumanmu manis Pak. Kira-kira
Bapak sebagai anaknya, apa yang Bapak lakukan? Tensinya 200 Pak waktu itu Pak. Wah langsung tak gonang UGD. Di gonang UGD lu gak iso ditensi Bapak Ibu. Soalnya gua yang kabeh, gua terkabeh. Nah singkat cerita, tak inapna nang hotel 10 hari. Wes, pajen prudential kok nyenengno ibu ya. Inapna 10 hari dihitung. 275 kali 10 piro? 275. Wah Tuhanku, iki lek misalnya setahun piro? Setahun piro? Ayo, 275 kali setahun piro? Ya ojo 275, 200 lah kali 365 piro? 77 juta itu setahun nginep nang Hotel Bina Wangsa. Mateng kon timbang ngono tak kontrakno omah. Akhirnya dikontrakno omah 2 tahun 45 juta kali 2. Bapak yo gak urunan yo Pak. 45 juta kali 2, satu agia hilang. Toh, akhirnya kita inisiatif ya sudah kita beli apartemen. Sejak AD baru bisa apartemen, bisa beli. Dulu SUM gak iso Pak, gak iso temen. Makanya lihat Bapak mesti AAD segera jadi AD. Oke? Siapa yang di sini mau jadi AAD? Ayo maju. Siapa yang mau jadi AAD? Ayo. Cepetan, siapa yang mau jadi AAD? Again. Ayo, siapa yang mau jadi AAD? Again. Bapak omsetnya berapa?